Haleluya, selamat pagi buat kita semua orang Kristus Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang di bawah kaki pada pagi hari ini Bapa. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, apapun itu Bapa, segala kegiatan kami, biarlah kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang beracara atas setiap kehidupan kami, dan biarlah firman-Mu menguasai hidup kami. Sucikan, kuduskan kami semua, biar kami layak menerima firman Bapa. Biarlah firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang lembut Bapa, jatuh di tanah hati kami yang baik, dan biarlah Bapa firman-Mu yang bekerja buat kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini di Mazmur 138. Mazmur 138 di ayat yang pertama dan yang kedua, di situ dikatakan, dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatimu, dengan segenap hatiku di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Puji nama Tuhan, kita bisa melihat bagaimana ada suatu ungkapan dari Raja Daud, dan di sini dikatakan dia, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Ungkapan dari Raja Daud, dan di sini dikatakan dia hendak bersyukur. Bahkan kalau kita lihat di ayat yang ketiga bagaimana dia berseru, ini bisa kita melihat bahwa dalam keadaan yang tidak baik Daud bisa bersyukur. Kalau bahasa aslinya bersyukur itu yada. Kalau kita bisa melihat dikatakan yada itu artinya memuji. Dia tetap memuji Tuhan walaupun dalam keadaan yang tidak baik. Dan kalau kita bisa melihat di ayat yang ketiga, dia sedang berseru dalam keadaan yang dia membutuhkan pertolongan, tapi dia bisa memuji Tuhan. Dan ini mengingatkan kita hari-hari ini, apapun yang kita sedang hadapi, ucapan syukur itu bukan hanya sekedar dari mulut kita, tetapi itu sikap bagaimana kita bisa memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Kadang-kala kita sudah tidak bisa memuji Tuhan dalam situasi terjepit, situasi yang tidak menyenangkan, kadang-kala hati kita hilang damai sejahtera. Tetapi di sini kalau kita lihat bahasa aslinya tentang mengucap syukur itu berbicara tentang yada adalah kita memuji Tuhan dengan segenap hati. Jadi ini dikatakan bagaimana Daud dia memuji Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dan dikatakan dia bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan dengan segenap hati apapun keadaannya, walaupun dia sedang berseru, dia ingin berseru minta pertolongan Tuhan. Dan kita bisa lihat bagaimana Tuhan beracara di setiap kehidupannya. Di ayat 8 dia bisa katakan Tuhan akan menyelesaikan segala perkaranya. Tuhan akan menyelesaikan. Ada orang-orang yang membenci dia, tapi dia yakin dan percaya Tuhan akan menyelesaikan. Karena apa? Dia tahu memuji Tuhan walaupun dalam keadaan terjepit, dalam keadaan yang tidak baik, dia bisa mengucap syukur, dia bisa memuji. Bahkan kalau kita melihat di ayat kedua di situ, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Bahkan dia bisa sujud di dalam bait Tuhan. Dia tetap mencari Tuhan dalam keadaan apapun, karena dia tahu berbicara tentang kasih. Di sini berbicara tentang kasih-Mu dan oleh karena kasih setia-Mu, berbicara kasih setia Tuhan, berbicara tentang keset. Bahasa aslinya keset, kasih setia Tuhan itu berbicara bagaimana sikap Tuhan, sifat-sifat Allah atas kehidupan kita dalam perjanjiannya. Dan ini mengingatkan kita, ada janji Tuhan kepada Daud. Kalau kita melihat di 2 Samuel pasal yang ke-7 bagaimana janji Tuhan kepada keluarga Daud, sehingga keluarga Daud diberkati Tuhan. Dan ini Daud mengucap syukur, dia sujud karena dia tahu kasih setia Tuhan itu berlaku atas kehidupannya, janji Tuhan berlaku atas kehidupannya. Dan ini mengingatkan kita bagaimana kita sebagai orang-orang percaya, kadang-kala kita suka lupa, kita suka tidak tahu bahwa janji Tuhan itu sebenarnya berlaku atas setiap kehidupan kita.
tetapi kembali dengan kita. Apakah kita mau benar-benar sujud? Apakah kita benar-benar mau memuji Dia dengan segenap hati? Karena Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, malah Dia akan menolong. Ini mengingatkan kita bahwa kita mengambil posisi seperti Daud. Apapun keadaan kita, kesesakan apapun, kita tetap bisa memuji Dia, bersyukur dalam waktu-waktu apapun itu. Kita datang bersyukur seperti Daud. Dari Daud, dia bisa bersyukur dalam keadaan tekanan apapun, dan dia tahu bahwa Tuhan akan menyelesaikan segala perkara yang dia sedang hadapi. Dan itu mengingatkan kita hari ini, supaya kita apapun itu kita bisa tetap bersyukur. Kita mengingat kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita, bahwa berbicara saat kasih setia Tuhan adalah sifat Allah yang Dia tidak pernah berhenti dalam kehidupannya, karena itu adalah janji Allah buat orang-orang yang percaya kepadanya. Dan biarlah kita mengambil sikap seperti Daud, apapun situasinya kita tetap mengucap syukur, bersyukur, memuji Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita memuji Allah. Dan biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menyelesaikan. Kalau kita lihat di ayat 8 situ dikatakan, Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Jangan kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Ini mengingatkan kita bahwa ketika kita mengucap syukur, memuji Allah, dan kita melihat janji Allah, kasih setia Allah, sifat Allah, Dia akan beracara, Dia akan turun tangan. Tidak usah kita memakai kekuatan kita sendiri, tetapi kita tetap memuji, memuliakan Dia, bersyukur apapun keadaan kita. Izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam sorga, ucap syukur buat pagi hari ini. Materaikan firman-Mu, ajar kami Bapa mempunyai hati seperti Daud Bapa, yang bisa memuji Engkau, bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Yang dikatakan dia tetap memuji Engkau dengan segenap hati, walaupun dalam keadaan tertekan. Begitu banyak orang-orang ingin menjatuhkan dia, ingin banyak orang-orang memusuhi dia, tetapi dia tetap bisa memuji Engkau dalam situasi kondisi apapun. Bahkan dia bisa tetap sadar bahwa kasih setiamu itu selalu berlaku atas kehidupannya. Dan ini mengingatkan bahwa biarlah kami tetap berpegang teguh kepada janji-Mu Bapa, karena janji-Mu itu ya dan amin. Kau tidak pernah ingkar janji, dan biarlah Engkau beracara atas kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Engkau akan turun tangan, Engkau akan menyelesaikan segala perkara kehidupan kami. Inilah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Bapa hidup kami hidup yang memuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.